Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang degradasi dan metabolisme protein dengan kelompok kami. Yang pertama itu Syarifah Alfializa dengan NIM 1, kemudian Husnul Nafis dengan NIM 4, dengan saya sendiri Sabila Vanesti dengan NIM 17, Trinur Wahid dengan NIM 25, dan Alvin Oktavianus Namaban dengan NIM 39. Kemudian, metabolisme sendiri merupakan definisi yang menggambarkan perubahan makromolekul terutama pada senyawa organik akibat interkonversi kimiawi secara biologis. Protein sendiri merupakan salah satu makromolekul kompleks yang terdapat pada tubuh organisme yang berperan sebagai reseptor pensinyalan sel, enzim, hormon, saluran ion, oksigen, pengangkut karbon dioksida, pada hemoglobin, pembentuk otot, pengikat jaringan, dan masih terdapat fungsi lainnya. Kemudian kita akan masuk pada katabolisme asam amino yang akan dijelaskan dengan teman saya. Yang pertama, pemindahan gugus amina, transminasi, dan deaminasi. Slide berikutnya. Nah, pada materi ini kita membahas katabolisme atom nitrogen yang terjadi melalui dua tahap utama yaitu transaminasi. Nah, transaminasi merupakan reaksi pemindahan gugus amino dari suatu asam amino ke alfa ketoglutarat sehingga terbentuk asam alfa keto dan L-glutamat. Nah, reaksi ini dikatalisis oleh enzim transminase dengan bantuan koenzim PLP. Nah, asam alfa keto yang dihasilkan selanjutnya itu dapat masuk ke siklus Krebs sebagai sumber energi sedangkan glutamat menjadi pusat pengumpulan gugus amino. Nah, di sini ada 4 enzim penting yang berperan. Yang pertama itu ada alanin transminase, kedua aspartat transaminase, leusin transaminase, dan tirosin transaminase. Lanjut. Nah, tahap yang kedua ini ada deaminase, yaitu pemecahan glutamat untuk melepaskan gugus aminanya. Pada proses ini, glutamat itu mengalami deaminase oksidatif. Nah, oleh enzim glutamat dehidrogenase di dalam mitokondria menghasilkan ion amonia atau NH4+ dan alfa ketoglutarat. Alfa ketoglutarat yang terbentuk akan diregenerasi dan digunakan kembali pada reaksi transminasi. Ion amonia yang dihasilkan bersifat toksik sehingga tidak dibiarkan menumpuk. Oleh karena itu, amonia akan masuk ke siklus urea untuk diubah menjadi urea dan kemudian dikeluarkan dari tubuh melalui urin. Jadi, kedua tahap ini itu berfungsi memindahkan gugus amino. Sedangkan deaminasi berfungsi melepaskan dan membuang nitrogen. Dan kedua proses ini saling berhubungan dalam metabolisme protein.
Baiklah, selanjutnya ada siklus urea. Siklus urea didefinisikan sebagai jalur metabolisme dalam hati, mamalia yang memfasilitasi detoksifikasi dan ekstraksi. Kelebihan nitrogen sebagai urea didorong oleh kebutuhan untuk menghilangkan kelebihan amonia yang dihasilkan dari degradasi asam amino. Nah, pada siklus urea ini, mamalia dan amfibi tidak dapat mengeluarkan amonia secara langsung, sehingga mereka mengubahnya menjadi bentuk urea yang lebih sederhana. Urea yang diubah di hati akan diangkut dan akan keluar melalui ginjal. Kemudian, urea ini bersifat inert, larut dalam air, dan mudah dikeluarkan melalui urin. Sedangkan amonia sangat beracun. Selanjutnya, siklus urea terbagi menjadi 4 langkah. Yang pertama ada langkah pertama, di mana amonia dan karbon dioksida diubah menjadi karbomoil. Langkah pertamanya karbomil. Karbomil fosfat memiliki siklus urea dan bergabung dengan ornitin. Kemudian membentuk siturulin dengan adanya enzim ornanitin. Siturulin yang terbentuk kemudian diangkut keluar dari mitokondria ke sitoplasma oleh ornitin translokase. Kemudian yang kedua, siturulin akan mengalami reaksi kondensasi untuk membentuk arginin no suksinat. Kemudian langkah ketiga, argininosuksinat dipecah dan masukin origin dengan fumarat dengan adanya enzim liase. Kemudian langkah keempat, arigin mengalami hidrolisis, menghasilkan urea dan ornitin. Kemudian akan keluar, setelah melalui siklus ini akan keluar menjadi urin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait perubahan kerangka karbon, di mana pada metabolisme asam amino ini bagian yang dimanfaatkan oleh tubuh itu adalah kerangka karbonnya, bukan gugus aminonya. Di mana setelah gugus amino lepas melalui transminasi atau deaminasi, kerangka karbon akan berubah menjadi asam alfa-keto, kemudian masuk ke jalur metabolisme utama, terutama siklus asam sitrat sesuai dengan jenis asam amino asalnya. Kemudian dapat dilihat pada gambar bahwa kerangka asam amino ini diarahkan ke senyawa pusat seperti pirufat, asetil-CoA, dan intermediate siklus asam sitrat. Hal ini menunjukkan bahwa asam amino berperan sebagai penyumbang karbon dalam jalur energi sel. Kemudian, di jalur pirufat,
Asam amino seperti alanin, sistein, glisin, serin, treonin, dan triptofan didegradasi menjadi pirufat. Pirufat bersifat fleksibel karena dapat diubah menjadi asetil-CoA untuk masuk ke siklus asam sitrat atau menjadi oksaloasetat yang digunakan dalam pembentukan glukosa. Kemudian di jalur asetil-CoA dan asetoasetil-CoA, asam amino seperti leusin, lisin, fenilalanin, triptofan, dan tirosin akan masuk langsung sebagai asetil-CoA atau asetoasetil-CoA. Asetil-CoA yang kemudian bergabung dengan oksaloasetat akan membentuk sitrat yang langsung masuk ke siklus asam sitrat. Kemudian di jalur alfa ketoglutarat, asam amino seperti arginin, glutamin, histidin, dan prolin diubah terlebih dahulu menjadi glutamat, kemudian menjadi alfa ketoglutarat. Masuknya kerangka karbon pada titik ini berperan dalam produksi energi dan berpotensi untuk mendukung pembentukan glukosa. Kemudian di jalur suksinil-CoA, isoleusin, metionin, treonin, dan valin didegradasi menjadi suksinil-CoA yang selanjutnya masuk ke siklus asam sitrat dan diubah menjadi suksinat, fumarat, malat, hingga oksaloasetat. Kemudian di jalur fumarat, asam amino fenilalanin dan tirosin akan menghasilkan fumarat yang kemudian diubah menjadi malat dan oksaloasetat sebagai bagian dari siklus asam sitrat. Kemudian yang terakhir di jalur oksaloasetat, asam amino seperti aspartat dan asparagin langsung diubah menjadi oksaloasetat. Senyawa ini dapat digunakan untuk sintesis glukosa, terutama pada kondisi kekurangan karbohidrat. Sehingga dari siklus tersebut terdapat dua asam amino, yakni asam amino glukogenik dan asam amino ketogenik. Di mana asam amino glukogenik ini adalah asam amino yang kerangka karbonnya dapat berubah menjadi pirufat dan dapat digunakan untuk pembentukan glukosa. Asam amino yang termasuk glukogenik ini adalah asam amino yang masuk lewat jalur pirufat, alfa ketoglutarat, suksinil-CoA, fumarat, dan oksalasetat. Sehingga sedangkan asam amino ketogenik ini adalah asam amino yang kerangka karbonnya diubah menjadi asetil-CoA atau asetoasetil-CoA dan digunakan untuk pembentukan badan keton atau lipid. Dan yang termasuk asam amino ketogenik ini adalah asam amino yang masuk melalui jalur asetil-CoA atau asetoasetil-CoA. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan siklus asam sitrat. Nah, siklus asam sitrat sendiri bisa kita lihat di sini di bagian yang merupakan peta jalan nih. Bagaimana asam amino dapat diubah menjadi energi atau bahan baku lain yang ada di dalam tubuh kita. Yang pertama bisa kita lihat di bagian yang berwarna hijau merupakan glukogenik yang berarti asam amino dapat diubah menjadi glukosa. Kemudian yang berwarna biru sendiri merupakan asam amino yang dapat diubah menjadi lemak atau badan keton. Yang kedua, yang ketiga, maaf, yang berwarna merah itu berarti asam amino dapat diubah menjadi gula atau lemak. Baik, kita akan masuk ke pembahasan
saat asam amino ini masuk ke dalam siklus asam sitrat. Yang pertama, semua asam amino harus dipecah terlebih dahulu menjadi 7 molekul yang menjadi pintu masuk dalam siklus. Yang pintu masuknya itu ada pirufat, asetil-CoA, oksaloasetat, fumarat, alfa-ketoglutarat, dan suksinil-CoA. Dan asam amino yang melewati pirufat merupakan alanin, sistein, serin, dan yang ada di kolom di atas pirupat ini. Kemudian asetil-CoA itu ada isoleusin, leusin, triptopan, dan yang melewati oksaloasetat itu ada astarat dan aspartat. Kemudian fumarat ada aspartat, fenilalanin, dan tirosin. Pada suksinil-CoA itu ada isoleusin, metionin, treonin, dan valin. Kemudian saat molekul asetil-CoA dari asam amino bergabung dengan molekul yang sudah ada yaitu oksaloasetat untuk sitrat. Kemudian sitrat diputar dan mengalami serangkaian perubahan menjadi molekul-molekul perantara seperti alfa-ketoglutarat, kemudian lalu ke suksinil-CoA, kemudian fumarat. Dan di sepanjang putaran ini, asam amino yang berwarna hijau seperti arginin, isoleusin, aspartat langsung loncat masuk ke molekul perantara, misalnya fumarat atau suksinil-CoA untuk bergabung dengan siklus. Akhirnya, molekul perantara fumarat dan yang lainnya akan diproses kembali untuk membentuk oksaloasetat. Dan oksaloasetat yang sudah terbentuk siap lagi untuk menerima asetil-CoA yang baru dan siklus pun terus berputar untuk menghasilkan energi. Dan di jalur glukogenik sendiri, molekul seperti pirufat dan oksaloasetat yang dihasilkan dari asam amino yang berwarna hijau dan merah memiliki panah yang mengarah menuju glukosa, yang artinya tubuh bisa membuat gula darah baru dari protein jenis ini. Kemudian, jalur ketogenik seperti molekul asetil-CoA akan berlanjut menjadi asetoasetil-CoA yang adalah bahan baku utama untuk membuat badan keton atau lemak yang bisa diubah menjadi lemak tebu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini bagian anabolisme asam protein. Proses sintesis asam amino diawali dari metabolisme glukosa yang diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Sebagai awal dalam jalur metabolisme sel, senyawa ini kemudian menjadi titik percabangan menuju beberapa jalur pembentukan asam amino. Sebagian glukosa 6-fosfat masuk ke jalur pentosa fosfat dan menghasilkan ribosa 5-fosfat yang selanjutnya digunakan dalam pembentukan asam amino histidin. Jalur ini menunjukkan keterkaitan antara metabolisme karbohidrat dan sintesis asam amino tertentu. Glukosa 6-fosfat melalui tahapan glikolisis menghasilkan 3 fosfogliserat yang berperan sebagai prekursor pembentukan serin. Serin kemudian dapat dikonversi menjadi glisin dan sisten sehingga membentuk kelompok asam amino keluarga serin.
3-fosfogliserat selanjutnya menghasilkan fosfoenol pirufat yang bersama eritrosa 4-fosfat membentuk asam amino aromatik, yaitu triptofan, fenilalanin, dan tirosin. Asam amino ini memiliki struktur cincin aromatik dan berfungsi penting dalam sintesis protein serta senyawa bioaktif. Fosfoenol pirufat diubah menjadi pirufat yang menjadi dasar pembentukan keluarga pirufat, yaitu alanin, valin, leusin, dan isoleusin. Asam amino ini berperan dalam metabolisme energi dan pembentukan jaringan otot. Pirufat dan metabolit lain memasuki siklus asam sitrat yang menghasilkan oksaloasetat dan ketoglutarat. Oksaloasetat menjadi prekursor pembentukan aspartat yang selanjutnya menghasilkan asparagin, metionin, treonin, dan lisin. Ketoglutarat membentuk glutamat yang berperan sebagai pusat metabolisme nitrogen. Dari glutamat kemudian terbentuk glutamin, prolin, dan arginin yang penting bagi sintesis protein dan regulasi metabolisme sel. Seluruh jalur tersebut menunjukkan bahwa sintesis asam amino merupakan proses yang terintegrasi dengan metabolisme energi, di mana setiap kelompok asam amino berasal dari senyawa antara tertentu yang dihasilkan selama metabolisme sel berlangsung. Next, di sini biosintesis asam amino dimulai dari metabolisme karbohidrat, khususnya glikolisis, jalur pentosa fosfat, dan siklus asam sitrat yang menghasilkan senyawa-senyawa antara sebagai kerangka karbon. Senyawa-senyawa ini kemudian dimanfaatkan sebagai bahan dasar pembentukan berbagai asam amino. Dari senyawa 3-fosfogliserat yang dihasilkan pada glikolisis terbentuk kelompok asam amino keluarga serin. Serin menjadi prekursor utama yang selanjutnya dapat diubah menjadi glisin melalui reaksi transfer gugus satu karbon, serta menjadi sisten melalui penambahan unsur sulfur. Senyawa fosfoenol pirufat dari glikolisis dan eritrosa 4-fosfat dari jalur pentosa fosfat bergabung membentuk jalur sikimat. Jalur ini menghasilkan asam amino aromatik, yaitu fenilalanin, tirosin, dan tiroptofan yang tadi, yang memiliki cincin aromatik dan berperan penting dalam pembentukan protein serta senyawa bioaktif. Pirufat yang merupakan hasil akhir glikolisis berperan sebagai prekursor keluarga pirufat. Dari senyawa ini terbentuk alanin melalui reaksi transaminasi serta asam amino bercabang seperti valin, leusin, dan isoleusin melalui serangkaian reaksi kondensasi dan modifikasi struktur karbon. Oksaloasetat yang berasal dari siklus asam sitrat menjadi dasar pembentukan keluarga aspartat dari aspartat dan asparagin melalui beberapa tahapan reaksi. Dihasilkan asam amino lain seperti metionin, treonin, dan lisin yang memiliki fungsi struktural dan metabolik penting. Alpha ketoglutarat dari siklus asam sitrat berperan sebagai prekursor keluarga glutamat. Dari glutamat terbentuk glutamin, prolin, dan arginin, di mana glutamat berfungsi sebagai pusat metabolisme nitrogen karena berperan sebagai donor gugus amino dalam berbagai reaksi transaminasi. Seluruh jalur tersebut menunjukkan bahwa biosintesis asam amino merupakan sistem yang saling terintegrasi antara metabolisme karbon dan nitrogen. Dengan pengelompokan berdasarkan prekursor metaboliknya, proses pembentukan asam amino dapat dipahami sebagai jaringan reaksi yang mendukung pertumbuhan, perbaikan sel, dan kelangsungan hidup organisme. Next, asam amino pada makhluk hidup disintesis dan dari senyawa antara metabolisme, terutama yang berasal dari glikolisis dan siklus asam sitrat, kecuali beberapa asam amino aromatik tertentu. Berdasarkan kemampuannya disintesis oleh tubuh, asam amino dibedakan menjadi asam amino esensial yang harus diperoleh dari makanan dan asam amino non-esensial yang dapat diubat oleh tubuh. Senyawa antara fosfogliserat berperan dalam pembentukan keluarga serin yang meliputi serin, glisin, dan sistein.
Kelompok ini berperan penting dalam pembentukan protein dan reaksi metabolisme yang melibatkan transfer gugus satu karbon dan sulfur. Fosfoenolpirufat menjadi prekursor keluarga aromatik yaitu triptofan, tirosin, dan fenilalanin. Asam amino ini memiliki cincin aromatik dan berfungsi sebagai penyusun protein, sebagai prekursor, sebagai hormon, dan senyawa bioaktif. Pirufat yang membentuk keluarga pirufat yang terdiri atas alanin. Yang terakhir, oksaloasetat membentuk keluarga aspartat yang menghasilkan aspartat, asparagin, lisin, treonin, isoleusin, dan metionin. Kelompok ini mencakup beberapa asam amino esensial yang sangat penting bagi pertumbuhan dan fungsi tubuh. Baiklah, sekian pemaparan materi mengenai degradasi dan metabolisme protein dari kami. Sekian dan terima kasih.